Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini akan presentasikan materi mengenai pengembangan ide penelitian. Kelompok kami beranggotakan Siska Puspitasari dengan NPM 2010104032, Risa Irnawati dengan NPM 2010104063, Suparyono dengan NPM 2010104103, dan yang terakhir Asmuin dengan NPM 1910104101. Baik, selanjutnya masuk ke topik pembahasan. Dalam bab ini ada 7 subbab. Yang pertama, urutan penelitian. Yang kedua, munculnya topik penelitian. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang keempat, struktur DNA, pengembangan teori baru. Yang kelima, masalah Bradman, pengembangan strategi baru. Yang keenam, masalah bujur menerapkan solusi. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen strategi. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu urutan penelitian. Howard dan Sharp pada tahun 1983 menjelaskan urutan penelitian yang khas sebagai serangkaian tahapan yang diharapkan berkembang melalui sebagian besar bentuk penelitian akuntansi yang bergerak dari ide asli ke publikasi akhirnya. Yang pertama, identifikasi area yang luas. Maksudnya di sini adalah persempit fokus dari akuntansi secara umum menjadi aliran terkait dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, pendidikan akuntansi, ataupun sistem informasi akuntansi. Lalu, langkah yang kedua adalah pilih topik. Spesifikasi subbidang untuk memberikan fokus yang lebih ketat dan subbidang yang kapasitas pengawasannya tersedia. Tetapi, subbidang yang dapat dimodifikasi sesuai perkembangan selanjutnya. Lalu langkah yang ketiga adalah putuskan pendekatan. Pemikiran awal mengenai pendekatan yang akan diadopsi akan berkisar pada sumber daya yang tersedia, dan khususnya akses ke sumber data yang diperlukan. Sebuah spesifikasi rinci dari metode penelitian yang akan diadopsi harus menunggu sampai tinjauan literatur telah dilakukan dan landasan teoritis dan hipotesis garis besar yang ditetapkan. Lalu yang selanjutnya adalah merumuskan rencana. Tonggak dan target harus ditetapkan sejak awal sehingga jelas bagaimana penelitian akan berkembang selama periode yang diperpanjang. Hal ini sangat penting bagi peneliti paruh waktu yang mungkin mempertimbangkan studi selama 6 atau 7 tahun. Gantt chart atau sejenisnya sangat membantu dalam memperjelas sejauh mana program kerja dan harapan bersama dari mereka terlibat. Terutama jika menyangkut hubungan antara kandidat dan supervisor dalam pekerjaan dokter. Rencana ini harus mencakup konferensi target di mana temuan awal dapat dipresentasikan. Tetapi, terutama di mana tenggat waktu yang diberikan kandidat. Periode permulaan sering dapat menyebabkan kecemasan karena dirasakan perlu untuk membuat kemajuan cepat. Itu tidak cukup ditekankan betapa pentingnya periode membaca yang diperpanjang untuk memastikan upaya itu tidak sia-sia, melakukan eksperimen atau survei yang kemudian muncul sebagai tidak perlu atau catat fatal. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Pengumpulan data dapat dilanjutkan dengan aman hanya jika kita mengenali dengan tepat apa yang ingin kita ketahui. Untuk tujuan apa itu, tahap perencanaan harus menyoroti periode yang ingin kita kumpulkan. Ini biasanya secara efektif menghalangi sebagian besar studi longitudinal. Sebagian karena terlalu lama mengumpulkan data, dan sebagian karena peningkatan kerentanan yang terkait dengan akses situs yang diperluas. Kita boleh memerlukan akses ke database komersial. Jika ini adalah persyaratan penting, maka izin harus segera dicari. Lalu, yang selanjutnya adalah analisis data. Metode analisis data dan persyaratan perangkat lunak harus terlihat pada awal proses penelitian. Kemudian yang terakhir adalah temuan saat ini. Temuan awal biasanya akan dipresentasikan pada lokakarya atau seminar universitas. Dan kemudian pada konferensi spesialis ini memberikan pendahulu untuk publikasi dalam literatur referensi yang mungkin terjadi sebelum penyelesaian disertasi dokter terkait. Publikasi dalam literatur profesional akan membawa penting temuan untuk perhatian praktisi yang tertarik.
Munculnya topik penelitian. Topik harus membangkitkan antusiasme pada peneliti di awal. Jika tidak, maka tidak mungkin bertahan selama periode studi yang berkepanjangan, di mana motivasi pasti akan berkurang, bahkan untuk sementara. Gill dan Johnson berpendapat bahwa pemilihan topik bisa berisiko jika diserahkan sepenuhnya di tangan kandidat. Topik yang dipilih mungkin terbukti terlalu kecil, terlalu besar, atau tidak sama sekali layak dalam kerangka waktu, terutama untuk studi longitudinal. Studi longitudinal adalah proyek penelitian jangka panjang, sehingga harus ada kebijakan dan prosedur yang ekstensif sejak awal proyek. Sumber topik. Sumber topik bisa dari mana saja, tetapi yang paling umum. Yang pertama, masalah di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Yang kedua, masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau dari televisi. Yang ketiga, kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan di tempat lain, yang isinya biasanya paling sedikit 2 tahun dari publikasi. Yang keempat, buku teks, khususnya di bidang yang berhubungan dengan manajemen, yang merupakan sumber konstan dari teori yang belum teruji. Yang kelima, review artikel, analisis literatur di area tertentu untuk mengungkap batas-batas pengetahuan saat ini dan agenda penelitian potensial. Yang keenam, tinjau monografi. Dan yang terakhir, artikel jurnal yang dirujuk, terutama bagian akhir, mengungkapkan kekurangan dalam penelitian yang ada, kesenjangan dalam pengetahuan, dan peluang penelitian. Oleh karena itu, ide-ide jarang muncul dari pemikiran original. Kemungkinan besar, perkembangan pemikiran akan muncul di tempat lain dengan pencetus telah membuang ide-idenya atau tidak melihat nilai penuhnya. Elemen-elemen dalam proposal penelitian. Yang pertama, judul. Judul harus memperjelas apa yang akan dilakukan. Yang kedua, abstrak. Abstrak harus merangkum masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, isu. Isu menjelaskan mengapa hal itu menarik dan penting. Yang keempat, tujuan. Tujuan menjelaskan bagaimana studi berhubungan dengan masalah. Yang kelima, kajian pustaka, menjelaskan tentang ulasan publikasi bertema yang relevan. Yang ketujuh, metode. Metode menjelaskan bagaimana dan mengapa proses tersebut terjadi. Yang kedelapan, manfaat. Manfaat menjelaskan tentang hasil yang diharapkan yang membuat penelitian ini bermanfaat. Konseptual. Bagian berharga dari proses perencanaan awal adalah pengembangan representasi konseptual dari proyek penelitian. Hal ini dapat membantu memperjelas hubungan penting, kebutuhan untuk mendukung teori, penjelasan dan variabel intervensi, serta demonstrasi sebab akibat. Pendekatan induktif dan deduktif menyediakan alternatif objektif untuk melakukan penelitian, tetapi tidak memungkinkan kesempatan untuk berinteraksi manusia. Baik, selanjutnya kerangka konseptual. Pendekatan induktif memberikan alternatif objektif untuk pelaksanaan penelitian, tetapi tidak memungkinkan kesempatan untuk interaksi manusia, di mana teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan segar atau yang umum terjadi. Pendekatan deduktif memberikan dasar pengujian pengamatan empiris. Meskipun kedua model memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, pendekatan deduktif menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk penerapan metode ilmiah, karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih andal. Kandungan informasi akuntansi keuangan, seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini, pengakuan akan pentingnya proses internal dan hubungan manusia dengan pendekatan induktif memungkinkan adanya subjektivitas manusia tanpa mendistorsi temuan penelitian, meskipun mungkin kualitatif dan tidak dapat direplikasi, di mana hubungan manusia menjadi pusat pemahaman perilaku akuntansi. Pendekatan ini mengeksploitasi lingkungan subjektif.
Meskipun kedua model memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, pendekatan deduktif menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk penerapan metode ilmiah karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih andal. Pengembangan teori baru. James D. Watson 1968, The Double Helix, atau selanjutnya difilmkan sebagai Life Story, memberikan deskripsi yang brilian tentang proses penemuan yang menarik dalam penelitian ilmiah. Bahkan jika pendekatan yang diadopsi tidak ortodoks, pengembangan teori dan pemodelan konseptual dari deduksi sistematis berdasarkan temuan empiris orang lain dilakukan dalam lingkungan kompetitif di mana hadiah utama untuk memenangkan perlombaan adalah hadiah Nobel. Masalah Bradman. Pengembangan strategi baru. The Bradman Problem dirinci oleh Lawrence Le Quesna dalam buku The Bodyline Controversy 1983 dan menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik. Menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusi yang berhasil. Yang pertama, mengubah kondisi bermain. Yang kedua, mengubah aturan main. Yang ketiga, mengganti bowling. Yang keempat, mengubah penempatan bidang. Yang kelima, memperkenalkan serangan bodyline. Untuk slide selanjutnya adalah masalah bujur, menerapkan solusi. Pengukuran bujur di laut memerlukan pengukuran yang akurat baik waktu di lokasi saat ini maupun di meridian Greenwich atau titik dasar serupa lainnya. Perbedaan waktu memungkinkan perhitungan pemisahan geografis karena revolusi 24 jam. Konsekuensi dari tidak dapat mengukur garis bujur sangat serius. Jam pendulum tahun 1660-an karena Huygens telah digunakan untuk menunjukkan kemungkinan mengukur garis bujur di laut dengan penunjuk waktu, tetapi mereka hanya membantu dalam cuaca yang menguntungkan. Sedemikian rupa sehingga Sir Isaac Newton dikutip dalam Sobel 1995 halaman 52 terpaksa mengakui pada tahun 1714 satu metode adalah dengan arloji untuk menjaga waktu dengan tepat. Tetapi karena pergerakan kapal, variasi panas dan dingin, basah dan kering, dan perbedaan gravitasi di berbagai garis lintang, jam tangan seperti itu tidak pernah dibuat. Newton jelas memikirkan solusi astronomis atau setidaknya ilmiah daripada solusi mekanis yang memerlukan pertimbangan solusi alternatif. Yang pertama, metode yang ada. Yang kedua, data gerhana. Dan yang ketiga adalah metode jarak bulan. Akuntansi manajemen strategis. Dalam lingkungan akuntansi, kita dapat mengamati identifikasi, definisi, dan solusi. Untuk masalah bisnis praktis, solusi yang memerlukan spesifikasi, hati-hati dari pertanyaan penelitian, pengembangan hipotesis, dan strategi implementasi alternatif. Jadi, John Harvey Jones 1992, Harvey Jones dan Mashaw 1990. Pemecah masalah terkenal dari serial televisi Eponymous merinci pendekatannya terhadap penyelidikan masalah praktis dalam situasi bisnis yang nyata. Harvey Jones tampaknya mengembangkan model sistematis selama seri pertama untuk aplikasi di seri kedua, pemecah masalah. Inti dari model ini adalah spesifikasi pertanyaan penelitian mendasar yang didasarkan pada analisis laporan keuangan yang dipubliskan dan pengamatan empiris terhadap situs tersebut. Menariknya, spesifikasi pertanyaan penelitian ini jarang bertepatan dengan spesifikasi CEO organisasi yang bersangkutan. Pendekatan Harvey Jones untuk pemecahan masalah pada gambar 2.8 dijelaskan mengenai pendekatan diantaranya adalah terdiri dari data bersejarah, kemudian sasaran, yang ketiga audit situasi, kemudian pembandingan, selanjutnya adalah strategi, dan yang terakhir adalah solusi.
Proses umum urutan peningkatan. Pada gambar 2.9 yaitu proses umum urutan peningkatan. Yang pertama, tujuan. Tujuan perusahaan kongruen dengan target atau ukuran pada setiap tahap rantai nilai. Yang kedua, audit situasi mengenai analisis dampak keuangan atau kompetisi atau pemasaran atau lingkungan. Yang ketiga, pembandingan mengenai analisis serupa dari kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Kemudian alternatif strategi, yaitu merumuskan atau menerapkan strategi ofensif atau defensif yang optimal. Kemudian evaluasi prestasi, pemantauan dengan langkah-langkah keuangan atau non-keuangan. Yang terakhir, implikasi sistem akuntansi, mengubah sumber informasi atau tindakan atau praktik pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.